Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Imani, NPM 521032, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4B. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kita semua sehat dan tentunya semangat dalam belajar. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya keberagaman. subtema 2, muatan IPS. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang keberagaman agama di Indonesia serta Hari Besar Agama di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman sosial, agama, budaya, bahasa, ekonomi, suku, dan lain-lain. Pengertian keragaman adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita hormati. Keragaman agama di Indonesia. Keragaman agama di Indonesia itu ada 6, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Baik, kita mulai dari agama Islam. Dalam agama Islam, tempat ibadahnya yaitu di masjid. Kemudian kitab sucinya yaitu adalah Al-Quran. Hari besar keagamaannya yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Berikutnya yang kedua yaitu Katolik. Tempat ibadahnya yaitu di gereja. Kitab sucinya yaitu Alkitab atau Injil. Hari besar keagamaannya yaitu Hari Raya Natal, Jumat Agung, Hari Raya Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Berikutnya yang ketiga yaitu Kristen. Tempat ibadahnya sama dengan Katolik yaitu di gereja. Kitab sucinya yaitu Alkitab atau Injil. Hari besar keagamaannya yaitu yang pertama Hari Raya Natal, Jumat Agung, Hari Raya Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Berikutnya agama Buddha, yaitu tempat ibadahnya di vihara. Kitab sucinya yaitu Tripitaka. Hari besar keagamaannya yaitu yang pertama Hari Raya Waisak dan Hari Raya Katina. Kemudian berikutnya yaitu agama Hindu. Tempat ibadahnya yaitu di Pura. Kitab sucinya yaitu di Weda. Hari besar keagamaannya yaitu Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Saraswati. Kemudian yang keenam yaitu agama Konghucu. Tempat ibadahnya Konghucu yaitu di Klenteng. Kitab sucinya yaitu Sisuwuching. Kemudian hari besar keagamaannya yaitu Tahun Baru Imlek dan Hari Raya Cap Gome. Selain kita bahas agama, ada contoh sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan agama. Yang pertama yaitu tidak mengganggu teman saat beribadah. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati antar teman berbeda agama. Yang ketiga, bergaul tidak membeda-bedakan teman. Yang keempat, menolong teman yang mengalami musibah meskipun berbeda agama. Kemudian manfaat sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan beragama. Yang pertama, menumbuhkan rasa persaudaraan. Yang kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga, tercipta lingkungan harmonis. Dan yang keempat, bersatu membuat keluarga, masyarakat, dan bernegara menjadi kuat.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi secara detail 6 agama di Indonesia beserta kitab suci dan tempat ibadahnya. Materi yang pertama yaitu agama. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya, dan menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah menurut agama atau kepercayaannya. Kemudian, pemerintah hanya meresmikan atau hanya mengakui 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama yang pertama yaitu agama Islam. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, dengan 88% dari jumlah penduduk adalah penganut ajaran Islam. Mayoritas muslim dapat dijumpai di wilayah barat Indonesia seperti Jawa dan Sumatera. Masuknya agama Islam ke Indonesia melalui perdagangan. Kemudian Islam dibawa dan dikembangkan di Indonesia melewati para tokoh pengembang agama Islam itu sendiri, yaitu para wali. Nama pembawa agama Islam ke bumi adalah Nabi Muhammad SAW. Agama yang kedua yaitu agama Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC. Agama Kristen Protestan merupakan pecahan dari agama Kristen Katolik. Agama Kristen Protestan juga merupakan agama yang jumlah pemeluk dan penganutnya cukup banyak. Nama kitab suci agama Kristen Protestan adalah Alkitab. Nama pembawa agama Kristen Protestan adalah Yesus Kristus. Agama Kristen Protestan muncul di Indonesia sekitar 2000 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Kristen Protestan adalah gereja. Kemudian agama yang ketiga yaitu Kristen Katolik. Agama Kristen Katolik merupakan agama yang juga diakui di negara Indonesia dan mempunyai jumlah pemeluk yang cukup banyak juga. Agama Kristen Katolik tidak jauh berbeda dengan agama Kristen Protestan. Selanjutnya, nama kitab suci agama Kristen Katolik adalah Alkitab. Nama pembawa agama Kristen Katolik adalah Yesus Kristus. Agama Kristen Katolik muncul di Indonesia sekitar 2000 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Kristen Katolik adalah gereja. Agama yang keempat yaitu agama Hindu. Pemeluk dan penganut agama Hindu tidaklah sebanyak pengikut agama lainnya, tapi agama Hindu merupakan salah satu agama di Indonesia yang diakui secara hukum. Penganut dan pemeluk agama Hindu dijamin oleh negara dalam menjalankan setiap ibadahnya. Nama kitab suci agama Hindu adalah Weda. Kemudian, belum diketahui nama pembawa agama Hindu ke Indonesia hingga saat ini. Agama Hindu muncul di Indonesia sekitar 3000 tahun yang lalu. Kemudian tempat ibadah agama Hindu adalah pura. Hari besar keagamaan agama Hindu yaitu Hari Saraswati, Hari Nyepi, Hari Pagawesi. Berikutnya yang kelima yaitu agama Buddha. Agama Buddha adalah agama yang dianggap oleh Indonesia sebagai agama yang paling awal muncul. Agama Buddha sudah dianut dan dipercayai oleh masyarakat Indonesia sejak dari zaman kerajaan dahulu. Nama kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Kemudian nama pembawa agama Buddha ke Indonesia adalah Siddhartha Gautama. Agama Buddha muncul di Indonesia sekitar 2500 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Buddha adalah vihara. Hari besar keagamaan agama Buddha yaitu Hari Kartina, Hari Waisak, Hari Ashada. Agama yang keenam yaitu agama Konghucu. Keanekaragaman agama di Indonesia semakin bertambah dan bertumbuh sejak era reformasi. Agama Konghucu ditetapkan sebagai salah satu agama yang diakui dan resmi di Indonesia setelah era reformasi. Walaupun pemeluk dan penganutnya masih lumayan sedikit, tapi setiap hari perayaan hari besar agama Konghucu, seluruh pemeluk agama lainnya pasti akan selalu saling menghormati.
Nama kitab suci agama Konghucu adalah Si Suwucing. Nama pembawa agama Konghucu ke Indonesia adalah Konghucu. Agama Konghucu muncul di Indonesia sekitar 2500 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Konghucu adalah Litang atau Klenteng. Kemudian hari besar Konghucu yaitu yang pertama Cap Gomeh dan Tahun Baru Imlek.